Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kita kali ini membahas mengenai ceramah. Ceramah merupakan pembicaraan di depan umum, tujuannya untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Perhatikan ketiga gambar ini ya anak-anak. Dari ketiganya ini, menurut kalian mana yang merupakan contoh dari kegiatan ceramah? Silahkan yang ingin mencoba menjawab atau yang yakin bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Vina, apa jawabannya dan alasannya apa? Oh, yang C karena menurut Vina ini gambar seorang ustadz yang sedang memberikan ceramah. Oke. Lalu ada yang ingin mencoba menjawab lagi? Ya, Dina, apa jawabannya? Alasannya apa? Oh, menurut Dina juga yang C. Alasannya sesuai dengan Vina? Oh ya. Oke, baiklah. Terima kasih Vina dan Dina. Sekarang akan Ibu jawab ya. Yang benar itu adalah yang A. Seorang guru yang sedang mengajar. Yang C ini bukan ustadz ya yang Ibu maksud, tapi khotib yang sedang menyampaikan materi kepada jamaah yang ada di masjid. Kita lihat tabel perbedaan berikut. Jadi ceramah itu bentuk komunikasinya dua arah, pidato itu satu arah, khotbah satu arah, ceramah itu tapi pembicaraannya umum dan keagamaan, pidato itu umum, khotbah itu keagamaan, lalu ceramah itu ada interaksi, kemudian yang pidato itu tidak ada, lalu yang khotbah itu tidak ada. Nah, tempatnya itu di yang ceramah itu bebas, yang pidato itu forum resmi, yang khotbah itu di rumah ibadah ya anak-anak. Nah, kalau waktunya itu baik ceramah ataupun pidato itu bebas. Kemudian kalau yang khutbah itu rutin setiap hari Jumat. Lanjut ke unsur-unsur ceramah. Yang pertama itu penceramah, yang kedua ada pendengar, yang ketiga itu anak-anak ada materi. Yang keempat itu ada metode ceramah. Cara yang dipakai penceramah untuk menyampaikan materi. Ada beberapa ya caranya. Yang pertama itu impromptu, yang tanpa latihan. Terus ada yang menghafal, ada yang menggunakan naskah, dan ada yang ekstemporan, yaitu membuat catatan-catatan kecil. Yang kelima adalah media ceramah, alat yang dipakai untuk ceramah. Bisa secara langsung, tatap muka langsung, di suatu tempat, misalnya di sekolah seperti itu, atau secara online atau daring, misalnya lewat aplikasi YouTube. Lalu kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, aku, lalu menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan yang ditujukan pada orang banyak. Misalnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu. Yang kedua, menggunakan kata-kata peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya topiknya tentang kebahasaan. Nah, istilahnya itu bisa terkait sarkastisme ataupun kaidah kebahasaan. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya jika maka, sebab, karena. Selain itu, juga menggunakan kata-kata hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Misalnya sebelum itu, sesudah itu, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat itu menggunakan kata-kata kerja mental seperti memperkirakan, memprihatinkan. Kemudian yang kelima menggunakan kata-kata persuasif seperti
perlu, harus, seperti itu. Kemudian, isi informasi yang ada di teks ceramah itu ya anak-anak, berupa permasalahan aktual atau isu-isu yang hangat. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks ceramah. Yang pertama itu ya anak-anak, menentukan topik. Ada berbagai macam yang bisa dijadikan topik, misalnya materi sekolah, pengalaman kerja, dan lainnya. Kemudian yang kedua menentukan tujuan ceramah. Nah, tujuan ceramah itu ada dua anak-anak, yang umum dan yang khusus. Yang umum itu dibagi menjadi tiga, yaitu ceramah yang informatif, ditujukan agar pendengar memperoleh pengetahuan. Lalu ada ceramah yang rekreatif, yang ditujukan agar pendengar terhibur. Lalu ada yang ceramah persuasif, ditujukan agar pendengar itu mau mengikuti ajakan dari pembicara. Kemudian tujuan khusus, yaitu memuat rincian dari tujuan umum. Yang ketiga, menyusun kerangka teks ceramah. Memiliki ciri-ciri terdiri atas 3 bagian pokok, pembuka atau pengantar, isi, dan penutup. Yang kedua, disampaikan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, setiap bagiannya itu hanya ada satu gagasan. Kemudian setiap bagiannya itu tersusun secara logis. Contoh menyusun kerangka teks ceramah. Yang pertama, topik. Misalnya topik umumnya itu hobi dan keterampilan. Kemudian dibuat spesifikasi topiknya. Dari topik ini yaitu keterampilan menulis puisi berdasarkan pengalaman pribadi dan orang lain. Kemudian dasar pemilihan. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang paling digemari remaja saat ini selain cerpen dan novel. Penulisan puisi yang singkat, padat, imajinatif, dan penuh makna. Kemudian tujuan umum dan tujuan khusus. Dari spesifikasi topik yang didapat, dimasukkan ke sini ya anak-anak, menjadi keterampilan menulis puisi. Tujuan umum, tujuan khususnya. Tujuan umumnya dari topik ini yaitu sebagai bahan renungan atas segala fenomena yang terjadi, meningkatkan minat baca sastra pada masyarakat, menumbuhkan pola pikir imajinatif atau daya khayal bagi pelajar yang menyukai dunia sastra, terutama puisi. Tujuan khususnya sebagai ekspresi diri dan membagikan pengalaman yang dimiliki. Kemudian anak-anak, itu yang C, kerangka teks ceramah. Setelah topik tadi dikerucutkan menjadi topiknya karya sastra. Kemudian dibuat 3 bagian pokoknya, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Dari topik ini bisa dibuat pembuka seperti ini ya anak-anak. Karya sastra hadir di tengah masyarakat sebagai bahan renungan atau refleksi terhadap fenomena yang telah berkembang saat ini, baik masalah sosial, agama, budaya, ataupun pendidikan. Semua bisa terekam dan terungkap melalui sebuah puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang kini diminati oleh masyarakat, terutama para remaja, dalam hal ini pelajar. Banyak jenis karya sastra lain, misalnya cerpen, novel, ataupun roman. Puisi bisa menyajikan bentuk beragam dan isinya penuh makna. Kemudian isi, bisa dibuat seperti ini ya. Puisi-puisi yang kini diminati oleh para remaja atau pelajar adalah puisi yang memiliki karakteristik seperti nilai kemanusiaan, keagamaan, bahkan romantisme. Sebut saja puisi karya sastrawan terkemuka, misalnya Sutarji Kalsum Bahri, W.S. Rendra, Amir Hamzah, dan lain-lain. Para sastrawan ini turut menularkan semangat melalui puisi kepada para remaja. Lalu bagian penutupnya, berpuisi merupakan salah satu cara berimajinasi melalui sebuah rangkaian kata yang mampu menyihir setiap pembaca. Sisi imajinatif yang ditampilkan dalam karya sastra merupakan kekuatan dalam mencerminkan pola pikir kehidupan, baik yang dialami oleh individu ataupun masyarakat. Baik anak-anak, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangannya ya. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.